Pondok pesantren, kata-kata yang tidaklah asing bagi kita masyarakat Indonesia. Pondok pesantren atau yang bisa disebut dengan ponpes merupakan khasanah khas di Indonesia dan memiliki peran signifikan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Selain menunjukkan keunikan tersendiri di dalam memformulasikan antara nilai-nilai Islam, metode kearifan lokal dan barat di dalam proses belajar mengajar, ponpes dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah melahirkan perjuangan-perjuangan terdepan dalam melawan penjajahan. Di samping pada pasca kemerdekaan, juga melahirkan kader umat dan bangsa yang membawa perubahan masyarakat. Perkembangan pondok pesantren tentu tidak bisa dipisahkan dari perkembangan agama-agama Islam di Indonesia. Beberapa penelitian mengatakan bahwa tradisi pesantren terjadi pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-14, yaitu masa transisi dari peradaban Hindu-Buddha Majapahit ke masa periode pembangunan peradaban Nusantara. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia. Peradaban Islam Nusantara terbangun diantaranya karena kuatnya identitas dan dinamika bangsa kepulauan Nusantara dalam mengadopsi aspek-aspek positif suatu peradaban dari luar yang dinilai baik dan bermanfaat. Tonggak dan sejarah pondok pesantren dimulai saat pada eksponen dakwah berhasil menyebarkan Islam dengan cara melakukan akulturasi kebudayaan Nusantara dengan Islam. Model ini sering dianggap menjadi ciri khas dakwah Wali Songo. Selama berabad-abad, pondok pesantren menunjukkan peran penting bagi dinamika sosial di level lokal dan nasional. Keberadaan ponpes tidak hanya sebagai wahana dan sarana pendidikan Islam semata, melainkan juga sebagai sarana akselerasi perubahan dan mobilitas umat dan bangsa. Sajli berpendapat bahwa pesantren mengemban 5 peran signifikan, yakni sebagai sentra tafakufi ad-din, pengembangan ilmu-ilmu sekuler, lembaga pengadaban, agen perubahan sosial ekonomi, pengembangan keunggulan visi, misi dan tuntutan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan iptek. Pondok pesantren terbentuk atas 2 kata yang menunjukkan satu pengertian, yaitu kata pondok dan pesantren. Pondok pesantren adalah tempat di mana anak-anak muda dan dewasa belajar secara lebih mendalam dan lebih lanjut ilmu agama Islam yang diajarkan secara sistematis langsung dari bahasa Arab serta berdasarkan pembaca kitab-kitab klasik karangan ulama besar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pondok artinya wadah atau asrama tempat mengaji, belajar agama Islam dan lain sebagainya. Namun, secara umum, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang melembaga di Indonesia. Lembaga ini dapat dikatakan mempunyai karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan modern, model barat seperti yang dikenal saat ini. Keberadaan pesantren tidak dapat dipisahkan dari penyiaran Islam di Indonesia. Keberadaannya di
diperkirakan mulai pada masa Wali Songo ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren di Gresik. Kemudian Sunan Bonang juga mendirikan pesantren di Tuban, Sunan Ampel di Surabaya, serta Sunan Giri di Sidomukti. Tak terkecuali di Martapura, Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Darussalam. Pondok ini berdiri pada tanggal 14 Juli 1914 di Martapura, Kalimantan Selatan. Kiai Haji Jamaluddin, salah seorang ulama terkemuka pada saat itu, adalah pendiri sekaligus pemimpin pertama pesantren Darussalam. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar, Pasayangan, Martapura, pesantren tersebut memiliki peran penting bagi sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Pesantren Darussalam kemudian menjadi acuan bagi perkembangan pesantren-pesantren lain yang kemudian juga berdiri di provinsi tersebut. Keputusan Kiai Haji Jamaluddin untuk mendirikan pesantren dilandasi dengan semangat dalam rangka pengembangan agama Islam di wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, daerah ini memang dikenal memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah ulama Indonesia terkemuka berasal dari daerah ini. Oleh karena itu, Kiai Haji Jamaluddin kemudian melihat bahwa pesantren merupakan satu upaya terbaik saat itu untuk mengembangkan Islam, khususnya di wilayahnya. Setelah beliau meninggal dunia, beliau digantikan oleh Kiai Haji Hasan Ahmad. Pada awal berdirinya, pesantren Darussalam tampil dengan sistem pengajaran tradisional. Materi-materi yang diajarkan terbatas hanya di bidang keagamaan saja. Begitu pula, bangunan pesantren masih sangat sederhana, hanya untuk pengajaran keagamaan dengan cara halaqah, yaitu di mana para murid duduk bersimpuh mengelilingi guru sambil mendengarkan materi keagamaan yang diberikan. Perkembangan pesantren Darussalam mengalami lompatan besar ketika pesantren dipimpin oleh Kiai Haji Kashful Anwar. Beliau menggantikan Kiai Haji Hasan Ahmad. Beliau menjadi pimpinan pesantren dari tahun 1922 hingga 1940. Pada periode itulah, sejumlah pembaharuan dilakukan dalam rangka meningkatkan pendidikan pesantren. Beliau melakukan pemugaran gedung lama diganti gedung baru bertingkat. Gedung itu memiliki 16 lokal, yang digunakan baik sebagai ruang belajar maupun kantor. Selain itu, aspek terpenting dari pembaharuan yang dilakukan Kiai Haji Kashful Anwar adalah memperkenalkan sistem klasikal atau madrasah pada sistem pendidikan tradisional dengan sistem kelas berjenjang, mulai dari tahdiriyah selama 3 tahun, ibtidaiyah 3 tahun, dan sanawiyah 3 tahun. Kiai Haji Kashful Anwar juga melakukan pembaharuan pada aspek kurikulum. Beliau tidak lagi membatasi pendidikan pesantren pada mata pelajaran agama Islam, tetapi juga memasukkan mata pelajaran umum dalam kurikulum yang berlaku di pesantren. Modernisasi pesantren Darussalam terus berlangsung sejalan dengan perkembangan masyarakat sekitar. Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang makin beragam, yang tidak hanya terbatas di bidang keagamaan, senantiasa memperoleh perhatian yang sangat besar dari pengelola pesantren Darussalam pada periode berikutnya. Oleh karena itu, saat ini pesantren Darussalam tidak hanya mendirikan lembaga pendidikan Islam madrasah, tetapi juga lembaga pendidikan umum. Pesantren yang berlokasi di Martapura juga memiliki SMP, SPP atau Sekolah Pertanian yang menggunakan kurikulum dari Departemen Pertanian, dan STM yang mengacu pada Depdiknas. Bahkan, pesantren juga mendirikan sekolah tinggi agama Islam yang dipadu dengan sistem pesantren.
Kami mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, Komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.